Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh-solehah? Bagaimana kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Anak-anak, dalam video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang materi ketika kehidupan telah berhenti. Anak-anak, apakah kalian masih ingat tentang rukun iman yang kelima? Rukun iman yang kelima yaitu iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Apa itu pengertian iman kepada hari akhir? Anak-anak, pengertian iman kepada hari akhir yaitu meyakini bahwa seluruh alam termasuk dunia dan seisinya akan mengalami kehancuran. Jenis-jenis hari kiamat dibagi menjadi dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Anak-anak, apakah itu kiamat sugro? Kiamat sugro disebut juga sebagai kiamat kecil. Contohnya, adanya kematian, banjir, tanah longsor, kecelakaan, dan lain-lain. Sedangkan pengertian dari kiamat kubro yaitu kiamat besar, yaitu terjadinya kehancuran seluruh alam semesta. Anak-anak, tanda-tanda kecil hari kiamat yaitu yang pertama, munculnya banyak fitnah di bumi. Yang kedua, hilangnya ilmu pengetahuan di muka bumi. Yang ketiga, banyak ulama yang meninggal dunia. Yang keempat, banyak anak durhaka kepada orang tua. Dan yang kelima, banyak bermunculan nabi-nabi palsu. Sedangkan tanda-tanda besar kiamat yaitu matahari terbit dari barat, munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, kemudian turunnya Imam Mahdi, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, dan munculnya binatang melata di bumi. Anak-anak, ada beberapa tahapan di akhirat yang akan dilalui manusia untuk menerima balasan dari amal ibadahnya ketika di dunia. Berikut adalah tahapannya. Yang pertama, yaitu Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats artinya hari kebangkitan, yaitu hari dibangkitkan seluruh manusia sejak Nabi Adam alaihissalam hingga manusia terakhir yang hidup. Yang kedua yaitu Yaumul Mahsyar, artinya hari berkumpul, yaitu hari di mana manusia dikumpulkan di suatu tempat yang sangat luas. Yang ketiga, Yaumul Hisab, artinya hari perhitungan, yaitu hari dihitungnya amal perbuatan manusia ketika hidup di dunia. Yang keempat, Yaumul Mizan, artinya hari penimbangan, yaitu hari ditimbangnya catatan amal baik dan catatan amal buruk manusia. Anak-anak, yang kelima yaitu Yaumul Jaza, yaitu artinya hari pembalasan, yaitu hari di mana manusia mendapatkan balasan atas perbuatannya ketika di bumi. Perbuatan baik akan mendapat balasan kebaikan dan perbuatan buruk akan mendapat siksaan dari Allah. Jika sewaktu di dunia beriman dan melakukan perbuatan baik, maka surga menjadi balasannya.
Sedangkan untuk orang yang tidak beriman dan melakukan perbuatan buruk atau dosa akan mendapatkan siksaan di neraka. Anak-anak, oleh karena itu kita harus memperbanyak amal kebaikan ketika di dunia. Sebelum kita mempelajari tentang hikmah beriman kepada hari akhir, kita akan mempelajari tentang kalimat tarjih. Seseorang muslim yang melihat kematian dianjurkan untuk mengucapkan kalimat tarjih. Apakah kalimat tarjih itu? Kalimat tarjih itu berbunyi Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Yang artinya, sesungguhnya kita milik Allah dan hanya kepadanya kita kembali. Kalimat tarjih ini sebaiknya diucapkan ketika mendengar musibah dan bencana. Misalnya, juga mendengar ada orang yang meninggal, kecelakaan, terjadi kebakaran, banjir, dan gempa bumi. Kita hanya bisa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang terjadi. Dengan keyakinan itu, maka hidup kita menjadi tenang dan bahagia. Kita ikhlas dan ridho menerima segala ketentuan dari Allah. Hikmah beriman kepada hari akhir. Setelah kita percaya akan adanya hari akhir, maka yang pertama yaitu kita harus senantiasa termotivasi untuk beramal baik dan ikhlas. Yang kedua, senantiasa menghindari niat-niat yang buruk dan jangan sampai melakukannya. Yang ketiga, bersemangat untuk menambah rasa iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, harus berani dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. Nah, anak-anak, itulah hikmah beriman kepada hari akhir. Demikianlah pembelajaran kita kali ini tentang hari akhir. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.